Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Saudara seiman rahimahnya wa rahimakumullah ajma'in, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang adab qada'il hajah, masuk yang ke-7. Di antara adab qada'ul hajah adalah kita tidak buang hajat, baik kencing atau berak. Jangan di tempat yang biasa lalu lalang orang jalan atau di mana tempat untuk berteduh orang. Ini adalah larangan dari Rasulullah SAW, di mana ini akan mengganggu orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ittaqu al-la'anaini. Ittaqu al-la'anaini. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari dua tempat yang dilaknat. Qalu wa ma al-la'anaini? Mereka bertanya, apa dua tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim. Yang pertama adalah orang yang buang hajat, yatakhalla ayyaqdil hajah. Orang yang buang hajat di tempat jalan lalu lalang manusia. Di mana orang biasa jalan di situ, kemudian kok buang hajat di situ? Entah itu tadi kencing atau berak, ya, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fi dhillihim, atau yang kedua adalah di tempat biasa berteduh manusia di situ. Biasa di situ untuk ngobrol, untuk duduk-duduk orang banyak. Kok kencing di situ? Maka ini dilarang dalam agama kita. Kenapa? Mengganggu orang lain. Dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab ketika buang hajat. Jadi tidak di jalan di mana lalu lalang manusia atau di tempat berteduhnya manusia. Subhanallah, begitu indah agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya yang kedua ketika buang hajat tidak di tempat atau di air yang diam. Di air yang diam. Adamu qada'il hajah fil ma'i. Sebagaimana riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'ir raqidi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang di mana seseorang kencing di dalam air yang air itu tidak mengalir. Ar-raqid, ad-daim, itu yang diam. Air yang diam aja, kemudian kita kencing di situ, apa bahayanya atau efeknya? Karena tidak mengalir, sehingga akan berdali bau dan seterusnya. Kecuali kalau di WC, ya, di WC kan digontor, akhirnya mengalir ke bawah, enggak masalah. Ini adalah di tempat air yang menggenang, misal kalau di sawah biasanya sumur untuk biasa orang nyirami, di situ enggak boleh. Filma'i ad-daim, filma'i ar-raqid. Kemudian dalam hadis lain dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yahtasilu minhu. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu kencing di tempat air yang diam. Sudah kencing di situ, tinggal mandi dari air situ. Sudah. Itu enggak bagus, jorok gitu. Makanya begitu indah Islam mengajarkan kepada kita di antara etika adab ketika buang hajat tidak di air yang diam. Fil ma'i ar-raqid atau fil ma'id daim. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 berikutnya adalah di antara etika adab orang yang buang hajat, kencing itu tidak di tempat mandi. Jadi tempat mandi ada sendiri, WC ada sendiri. Jadi kencing jangan di tempat mandinya. Ya, buang hajat jangan di tempat mandinya. Kenapa? Itu akan mengotori tempat dan juga akan mengotori dia sendiri.
dan akan tercampur kemungkinan najis dengan dirinya. Maka ketika kencing di tempat WC-nya, kloset yang ada, bukan di tempat mandinya. Maka di sini di antara etika adalah tidak kencing di tempat mandinya. Adamut tabawul fi makanil wudu wa makanil istihmam. Tidak kencing di tempat wudu atau di tempat mandi. Mana dasarnya? Dasarnya adalah riwayat Ahlus Sunan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mughaffal. Jadi Nabi SAW qala la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu kencing di tempat dia mandi. Fa inna amatal waswas minhu, karena keumuman, kebanyakan waswas itu darinya. Makanya dari situ ketika orang kencing di tempat mandi, ada kemungkinan itu akan tercampur najis, karena najis diri kita. Maka sebagai untuk menghilangkan waswas ini, maka kencing di tempat yang sudah disediakan dan mandi di tempat yang sudah disediakan. Ini diantara adab etika ketika kita buang hajat yang ke-9. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.